Jangan panik, antisipasi gagal ginjal akut, cek alternatif obat anak selain sirup. Dilansir dari tribunkaltim.co, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk sementara meminta tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Dilansir dari kompas.com, larangan ini berkaitan dengan munculnya kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Selain meminta tenaga kesehatan agar tidak meresepkan obat dalam bentuk sirup, Kemenkes juga meminta apotek untuk sementara juga tidak menjual obat sirup. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan obat sirup kepada anak-anak tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan termasuk dokter. Lantas, jika obat sirup untuk sementara tidak direkomendasikan, obat apa yang sebaiknya diberikan kepada anak-anak jika mereka sakit? Syahril mengatakan anak-anak bisa diberikan obat selain bentuk sirup. Ia mengatakan sesuai edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, rekomendasi Kemenkes tersebut berlaku untuk semua obat sirup atau obat cair dan bukan hanya paracetamol. Hal ini menurutnya karena berdasarkan dugaan sementara penyebab bukan hanya dari kandungan obat saja, namun kemungkinan terkait komponen lain di dalamnya. Ia juga mengimbau agar orang tua mewaspadai gejala penurunan air kencing dan frekuensi buang air kecil, baik yang disertai ataupun tanpa disertai gejala demam, diare, batuk pilek, mual, dan muntah. Apabila menemui gejala tersebut, khususnya pada anak di bawah usia 18 tahun, terutama jika balita, untuk membawa anak-anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, sembari keluarga pasien menginformasikan obat-obat yang dikonsumsi sebelumnya. Syahril menyebutkan saat ini Kemenkes dengan berbagai pihak berwenang lainnya tengah melakukan penyelidikan mengenai penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Dari penelusuran tidak ada bukti hubungan kasus dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Ia mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dari sisa sampel obat yang dikonsumsi pasien, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi menyebabkan gangguan gagal ginjal tersebut. Namun menurutnya saat ini masih dilakukan penelusuran secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko lain. Syahril menambahkan, saat ini kasus gagal ginjal akut misterius pada anak dilaporkan mencapai 206 anak dari 22 provinsi yang melaporkan. Adapun kasus kematian dari jumlah tersebut adalah 99 anak atau sekitar 48%-nya.